Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti. Saya adalah guru kelas di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Buai Madang, yakni SD Negeri Cipta Muda. Saya diamanahi oleh kepala sekolah untuk memegang kelas dasar, kelas 2 SD. Dan kelas 2 SD menurut saya basicnya masih seperti taman kanak-kanak, di mana anak-anak belum diberi beban yang berat untuk dalam pembelajaran. Di sini saya dituntut untuk memberikan pembelajaran yang inovatif kepada anak didik saya, sehingga anak didik saya tidak bosan dalam pembelajaran. Masih bersenang-senang, namun juga ada pembelajarannya. Di sini saya akan mengangkat tentang bagaimana cara anak-anak itu membuat kesepakatan kelas, bagaimana anak-anak membuat hal-hal yang bermanfaat tapi kelihatan seperti bermain, seperti membuat hiasan dinding, hiasan kelas, namun di dalamnya ada sebuah pembelajaran yang terselip, sehingga anak-anak di dalam kelas tidak menjadi bosan belajar. Dan ada juga tentang penguatan profil Pancasila yang didapat, dimana karena saya akan menerapkan karakter anak dari sedini mungkin bahwa adab dan etika adalah hal yang paling utama di dalam sekolah. Namun di balik itu juga anak-anak juga belajar bagaimana membuat hasil karya dari tangan sendiri dan dinikmati oleh satu kelas, lalu saling menghargai dan saling menilai bahwa hasil karya sendiri itu jauh lebih indah dibandingkan hasil karya kita memberikan orang. pembiasaan kepada anak, yaitu antri masuk ini juga tidak hanya antri yang tidak menyenangkan ya, tapi sangat menyenangkan karena anak-anak memilih kesempatan aksi yang mencerminkan keinginan hatinya di hari itu. Misal dia baru dimarahi orang tua, itu membuat hatinya jengkel dan minta dipeluk. Ada yang ingin tos, ada yang ingin berubah. Jadi anak-anak itu benar-benar senang. Dari mulai mereka masuk itu mereka sudah bergembira, sudah melupakan masalah yang ada di rumah mereka. Akhirnya mereka memilih yang mereka sukai. Setelah mereka masuk dengan cara menyenangkan, akhirnya mereka duduk dengan bahagia. Kenapa bahagia? Terlihat dari raut wajah anak-anak ya, mereka sangat bergembira. Lalu seperti biasa, kebiasaan baik sebelum mulai pelajaran yaitu berdoa, dan berdoa pun tidak langsung berdoa namun menggunakan gerakan yang sangat disukai. Walaupun murid kita tidak terlalu banyak, tapi tetap membiasakan doa itu dengan cara bersama-sama. Selesai berdoa, guru pun mulai mengajak anak-anaknya untuk melakukan penyemangatan di pagi hari, yaitu ice breaking, dan memberikan kesempatan siapa yang mau maju. Ada beberapa anak yang maju karena emang saya mengajarkan mental yang baik, siapa yang berani maju, bukan ditunjuk. Akhirnya saya memilih si Gibran karena Gibran lah yang angkat tangan lebih dulu, yang lain maju tanpa angkat tangan terlebih dahulu. Itu pembiasaan juga. Kalau kita ingin berbicara, ingin melakukan apapun, ingin permisi, maka harus angkat tangan. Ya, ini adalah ice breaking yang dilakukan oleh Gibran. Saya memberikan beberapa ice breaking dan mereka bisa menggunakannya secara acak tanpa harus dipandu atau ditentukan apa yang mereka lakukan ice breakingnya. Lalu kembali menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya, dan kali ini yang tunjuk tangan adalah Abizar. Maka Abizar lah yang memandu. Nah, seperti inilah mereka. Mereka juga melakukan kegiatan yang sama seperti upacara, padahal sudah diberitahu kalau menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya itu harus berdiri tegak. Namun karena anak-anak tidak bisa, akhirnya mereka selalu hormat karena naluri mereka. Tidak apa-apa, it's okay, namanya belajar. Dari
persepsi dan mengaitkan pembelajaran yang kemarin dengan hari ini. Lalu kita langsung membuat karya anak, membuat hiasan dinding. Dan hiasan dinding ini sudah yang keberapa kali? Ini sudah 4 kali mereka membuat sendiri dan mereka pajang ada di pinggir-pinggir dinding itu hasil mereka sendiri, dan saya hanya menyiapkan bahan dan tali atau lakban. Jadi mereka ada yang menempel, ada yang digantung seperti itu. Dan saya juga akan sedikit memberitahu bahwa sekolah kami adalah termasuk sekolah yang kecil. Namun walaupun sekecil apapun sekolah kami harus maksimal. Jadi kami sekarang masih merintis bagaimana membuat kelas kami itu menjadi sangat menyenangkan, penuh dengan tempelan anak dan karya anak itu sendiri. Dan apalagi juga sekolah kami baru menggunakan kurikulum Merdeka Belajar untuk tahun ini di kelas 2. Jadi saya ini adalah perintis untuk memakai kurikulum Merdeka di kelas ini, sehingga memang belum ada bekas-bekas atau aktivitas kelas sebelumnya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas, membuat permainan-permainan yang akhirnya nanti bisa membuat anak-anak bahagia. Kemungkinan nanti bulan depan P5-nya akan membuat literasi dan numerasi. Selesai kegiatan, kita seperti biasa berdoa pulang sekolah. Berdoa ini juga akan dipimpin oleh teman yang tadi pagi berdoa. Dan setiap pulang saya akan berikan pelajaran yang saya berikan hari ini. Siapa yang menjawab itulah yang pulang. Karena bagi saya mengulang itu tidak harus dengan cara latihan, tapi juga seperti ini akan lebih efisien. Dan anak-anak juga bisa mengulang tanpa mereka sadari. Karena ini ada beberapa anak yang menjawabnya benar secara bersamaan, akhirnya mereka juga bisa dipulangkan secara bersamaan ya. Nah, ini membuat mereka bahagia sekali, terlihat dari raut wajah mereka bahwa tebak-tebakan seperti ini adalah hal yang sangat mengesankan bagi anak-anak. Terlebih anak-anak dasar, pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadi lebih terpancing untuk mengingat pelajaran yang dipelajari sebelum pulang. Mereka akan kembali mengingat, mereka juga akan mengingat poin-poin apa nanti ibunya yang akan bertanya, sehingga mereka bisa pulang. Nih pertanyaan yang bisa dijawab satu kelas, angkat tangan semua, ya maka akan pulang secara bersamaan. Sangat bahagia sekali melihat raut wajah mereka yang bahagia menjawab. Ini adalah hasil-hasil dari mereka, dan mereka sendiri yang menempel, saya yang mengetik, mereka yang mengerjakan, mereka yang menempel, menggunting dan mengepaskan. Terima kasih semuanya, mohon dukungannya. Semoga sekolah kecil ini akan menjadi sekolah yang besar nantinya setelah kita aktif menggunakan kurikulum Merdeka, dan semoga anak-anak juga sangat menyukai pembelajaran yang saya berikan dan anak-anak menjadi lebih semangat bersekolahnya. Terima kasih. Dadah. Itulah sekilas kegiatan saya menggunakan kurikulum Merdeka, karena seperti yang saya bilang tadi, kurikulum Merdeka di sini baru tahun ini. Dan kami baru pertama kali di kelas 2 ini menggunakan kurikulum Merdeka. Mohon dukungannya, doanya, semoga sekolah kecil ini menjadi sekolah besar dan saya bisa membawa nama baik sekolah saya, sehingga orang tua bisa mempercayai sekolah kami untuk menitipkan anaknya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.